Kau masih punya utang sejak 80 tahun lalu dan sekarang waktunya membayar. Roti keras, perjalanan panjang dan sebuah kota yang dikuasai organisasi dagang raksasa, yaitu perusahaan Norm. Saat Freeran akhirnya bertemu dengan pimpinan mereka, bukan sambutan hangat yang ia dapat, tapi penagihan utang ratusan tahun lalu yang membuatnya dihukum menambang selama 300 tahun. Farron panik. Stark ingin menyerbu tambang, tapi siapa sangka tambang itu justru menjadi tempat Freeran menunjukkan kejeniusannya. Dan di balik kerasnya batu-batu tambang tersembunyi kisah tentang pengorbanan politik utara dan secercah harapan bagi mereka yang kelaparan. Kalau dengan ini rakyatmu bisa makan roti yang layak, maka mari kita mulai menambang. Selamat datang di alur cerita manga Sousou no Freeran chapter 70 dan 71. Siapa sangka anggota parti pahlawan legendaris malah ditahan karena utang lama. Tapi seperti biasa, ada lebih dari sekedar komedi dalam kisah ini. Tersembunyi makna tentang tanggung jawab dan harapan. Yuk langsung aja kita mulai. Sousou no Freeran chapter 70 The Norm Company. 30 tahun berlalu sejak kepergian Himmel sang pahlawan. Kini parti Freeran berada di negara bagian utara, tepatnya di daerah kekuasaan perusahaan Norm. Cerita diawali dengan adegan parti Freeran yang sedang makan di tengah hutan. Freeran memberikan sepotong roti kepada Stark. Namun saat roti itu diletakkan di atas piring, terdengar bunyi menandakan betapa kerasnya roti itu. Freeran dengan santai mengunyah roti keras tersebut sambil berkata orang miskin tidak boleh pilih-pilih. Stark hanya bisa mengeluh. Freeran menenangkan mereka dengan berkata bahwa jika mereka berjalan setengah hari lagi, mungkin akan menemukan makanan yang lebih baik. Setelah perjalanan tersebut, mereka akhirnya tiba di sebuah kota yang tampak sangat kokoh. Tempat itu berada di bawah kekuasaan perusahaan Norm, sebuah organisasi besar yang memiliki tentara sendiri dan jaringan perdagangan yang tersebar di seluruh dataran utara. Bahkan pemerintah pun tidak bisa sembarangan terhadap mereka. Namun, Freeran menyanggah reputasi tersebut. Menurutnya, distribusi barang di wilayah ini sudah tidak selancar seperti dulu lagi. Freeran mengakui bahwa perusahaan Norm memang sudah tidak sehebat dulu, tapi tetap menyarankan agar mereka berhati-hati selama berada di tempat ini. Saat mereka hendak memasuki kota, seorang penjaga mengenali Freeran dan meminta mereka untuk menunggu sebentar. Penjaga itu kemudian masuk ke sebuah bangunan dan tak lama kemudian mereka bertiga diminta untuk menghadap pimpinan perusahaan Norm. Begitu bertemu, Norm langsung menagih utang lama Freeran yang belum dibayar selama 80 tahun. Freeran mencoba membayar utangnya, namun Norm berkata, sayangnya ini jauh dari cukup. Secara mengejutkan, tak lama kemudian Freeran keluar dari ruangan itu mengenakan pakaian penambang, lengkap sambil membawa alat tambang. Rupanya dia dihukum untuk menambang selama 300 tahun guna melunasi utang tersebut. Farron tampak sangat khawatir melihat penampilan Freeran yang telah dilucuti dan dipaksa bekerja. Beberapa anak buah Norm kemudian menarik Freeran pergi dan Freeran sempat mengucapkan selamat tinggal kepada Stark dan Farron. Farron dan Stark pun mencari cara untuk membebaskan Freeran, namun mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa jumlah utang Freeran mencapai 500 koin emas star, jumlah yang sangat besar. Mereka sadar tidak mungkin menunggu selama 300 tahun, sehingga harus memikirkan cara lain. Cerita berpindah ke tambang, memperlihatkan Freeran sedang menambang dengan bantuan sihir. Ia juga memberikan arahan kepada para penambang lain tentang arah terbaik untuk menggali. Penambangan pun dimulai secara efisien dan cepat. Dalam percakapan antara Freeran dan Norm terungkap bahwa leluhur Norm adalah seorang bangsawan yang dulu disingkirkan dari dataran utara. Namun ia kemudian menjadi salah satu pahlawan yang berhasil membangun wilayah yang tandus dan mati itu menjadi jalur perdagangan penting. Freeran mengungkapkan bahwa ia tidak menyangka keturunan sang pahlawan akan bersikap seperti ini terhadap dirinya, yang juga merupakan anggota parti pahlawan. Freeran lalu menebak bahwa Norm tidak datang ke tambang tanpa alasan. Norm kemudian menceritakan kondisi sebenarnya. Pasukan bersenjata di dataran utara telah berkurang 30%, termasuk tentara
utara yang bertugas melawan iblis. Bila bukan karena perusahaan Norm, wilayah ini mungkin sudah hancur sejak lama. Namun sebagai sebuah perusahaan, selama masih bisa mendapat keuntungan, mereka masih bisa bangkit kembali. Kehadiran Frieren ke perusahaan Norm dianggap Norm sebagai tanda dari Dewi. Ia yakin bahwa kekuatan sihir Frieren akan sangat membantu proses pertambangan yang pada akhirnya dapat menyelamatkan banyak nyawa dari kelaparan dan penderitaan. Ia bahkan mengatakan agar orang-orang di wilayah ini tidak perlu lagi makan roti keras. Mendengar permohonan itu, Frieren akhirnya setuju untuk membantu. Hasilnya, kegiatan penambangan yang ia pimpin menghasilkan jumlah tambang yang sangat luar biasa. Sambil tersenyum dan bergumam, Frieren merasa cukup puas dengan hasil kerjanya. Sementara itu, di luar tambang, Stark dan Varen sedang berdiskusi serius. Mereka bahkan mulai merencanakan penyerangan ke tambang malam itu untuk menyelamatkan Frieren. Namun sebelum rencana itu dijalankan, Frieren kembali dari tambang dan muncul di hadapan mereka. Akhirnya mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan seperti biasa. So no Frieren, chapter 71, misi penaklukan. Kini Party Frieren berada di negara bagian utara, tepatnya di daerah Ruven. Panel dibuka dengan menampilkan puing-puing sebuah desa yang telah hancur. Di dalam salah satu ruangan terdapat seorang penyihir bernama Genau. Penyihir tingkat 1, murid dari Serie yang juga menjadi panitia pengawas tes kenaikan penyihir tingkat 1 tahap 1. Sedang berhadapan dengan seorang iblis yang memohon ampun sambil menyebut bahwa ia memiliki anak laki-laki. Namun Genau tidak terpengaruh dan tetap tidak memberi ampun. Ketika iblis itu bersiap menyerang Genau dengan sigap menyerangnya lebih dulu. Genau berada di sana atas permintaan Serie, dan awalnya ia bertanya-tanya kenapa ia yang dipilih. Ternyata desa yang hancur ini adalah tempat kelahirannya sendiri yang telah diserang dan luluh lantak. Saat menelusuri puing-puing, Genau menemukan seorang penduduk yang masih hidup meski terluka parah. Ia bergegas membawanya karena bersama dirinya juga ada penyihir tingkat 1 lainnya, yaitu Metode yang memiliki kemampuan penyembuhan. Namun sayangnya sebelum mereka tiba, nyawa orang itu tidak bisa diselamatkan. Bahkan Metode tidak sempat menyadari kondisi pria itu. Ternyata pria itu dulunya adalah teman masa kecil Genau. Jenazah korban termasuk pria tersebut kemudian dikumpulkan di sebuah gereja di hadapan patung dewa. Genau dan Metode berbincang. Mereka menyadari bahwa ini adalah bagian dari tugas mereka sebagai penyihir tingkat 1. Genau kemudian memutuskan untuk berkeliling desa sekali lagi karena ia melihat sesuatu yang mencurigakan melalui mata burung pengintainya. Ia menyadari ada 2 penyihir sedang bersembunyi. Mereka adalah Frieren dan Varen. Setelah situasi dinyatakan aman oleh Frieren, Stark kemudian menyusul mereka. Stark masuk ke gereja dan berdoa. Ia tampak kebingungan, mengungkapkan pikirannya. Jika iblis hidup untuk memakan manusia, kenapa mereka meninggalkan begitu banyak mayat seperti ini? Genau menjawab, mungkin karena mereka hanya menyukai pembantaian manusia itu sendiri. Genau dan Metode datang ke desa ini juga atas permintaan dari Ksatria Norm. Genau menjelaskan bahwa salah satu mayat yang ditemukan adalah kapten pasukan elit garda depan di dataran tinggi utara, seorang pria hebat yang telah melindungi desa ini selama bertahun-tahun. Frieren mengamati bahwa pria itu bahkan lebih kuat daripada Stark. Namun hal yang lebih mengejutkan adalah ketika Metode menjelaskan bahwa luka-luka yang membunuh para kesatria tersebut bukan disebabkan oleh sihir, melainkan oleh tebasan pedang. Hal ini menunjukkan bahwa iblis yang menyerang para kesatria masih hidup dan bukanlah iblis biasa. Genau mengatakan bahwa party Frieren sangat beruntung bisa kesini tanpa terluka. Mendengar itu, Frieren tersenyum dan penuh tekad berkata bahwa ia akan menunjukkan kepada iblis betapa kuatnya seorang penyihir. Nah, itu dia rangkuman alur cerita So no Frieren chapter 70 dan 71. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen pendapatmu, dan subscribe biar nggak ketinggalan part selanjutnya. Oke, sampai jumpa.